Jangan tapi kali Bang. Udah jadi Bang. Belum jadi. Kemarin bilangnya mau nikah, depan Om Bucek nggak jadi. Gila lu depan yang begini gue bilang nikah. Hancur bener pasarnya. Aduh kok jadi backlight ya? Nah, difotoin. Lu fotoin Po. Lu fotoin Po. Foto bertiga polus keluarga. Tiga. Mas Indra ini mama saya. Ini mama saya yang ini Pak. Ini dari mamanya Papa. Om Bucek sama Soleh siapa? Antara Om Bucek sama Soleh. Ya Bucek banget, Soleh apaan? Kemarin Soleh diiniin banget Solihun. Digodain pas datang ke rumah. Suaminya meninggal loh, ini selebriti. Gara-gara disuruh digendel bukan gua. Iya, mana nggak diupahin sama Rika? Ya masa diupahin bapaknya temen orang saya juga sekalian. Nih bidan nih tanya nih bidan yang ini yang lain ini nih. siapa? Yang ini kan bidan. Ya. Baju putih. Ini asisten. Manajer kayak gitu keren dikit. Lahir duluan mamanya apa Rispo? Duluan nyokap Duluan gua. aku. Nyokap gua beda 2 hari. Duluan aku. Mamanya beda 2 hari. Ini kaos ibuku ibu-ibu mana nih? Apa? Mau ganti kaos? Mah kita mau nyempiru. Ngapain ganti kaos? Gerah. Lagi disuruh biru. Nih dress code biru. Kemerdekaan banget. Ya udah beliin aja lagi. Iya mau di bawah. Belilah. Mumpung di mall. Itu duduk di sana tuh. Paling kunang. Ya, tadi di bawah ada sih gaun biru. Ada banyak pas ini tadi pada beli itu. Ya Barang udah. aja. Belilah. Kasih ikut. Jangan sampai mintanya sama Bang Bucek loh. Ya Allah, baru kenal mau minta baju. Gen baru kenal mau minta baju kau Bucek. Kan kata aku Enggak kalau Om Bucek minta feedback gimana? Lo enggak masalah. Kacau ya. Ini lah yang bikin jadi suka merasa malu. Makanya lu dendam ya. Gacor bener nih mulutnya astagfirullah. Jangan dipancing makanya kayaknya. Terus deh. Dia malu. Mamanya gacor malu. Om Bucek bingung kayaknya perasaan baru kena. Udah minta beliin Kok minta beliin baju? enggak, gue nggak bilang langsung minta. Kalau Rispo nggak beliin kan ada Bang Bucek. Kami, itu berarti kode. Ini baru aja selesai. Kita pengen tahu Mas Indra ini tadi kita lihat kok dikasih ruang bermain yang sangat luar biasa. Ini boleh ceritakan ke teman-teman media mungkin Mas Indra gimana mungkin awal idenya dari gimana excitementnya Mas Indra untuk proyek ini, silakan. Thank you Dias. Teman-teman semua terima kasih ya sudah hadir meskipun tadi di luar saya lihat hujan dan saya kaget ternyata penuh ya. Jadi terima kasih udah hadir dan saya deg-degan sebenarnya. Hah? Lupa masalah ya. Ya. Jadi memang tujuan kita bikin film ini adalah untuk memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada 3 orang ini. Ya 3 orang ini GJLS. Jadi saya berkenalan sama mereka udah cukup lama ya karena 14 tahun yang lalu saya bikin yang namanya stand up komedi Indonesia Suci kalau teman-teman pernah ingat ya kompetisi stand up komedian yang melahirkan Ernest Prakasa, Rian Andriandi, kemudian banyak lagi nama termasuk mereka ini GJLS. Nah juara satunya itu tuh Regen Rakela. Suci 5. Rian juara 1 Suci, filmnya terlaris sepanjang masa. Yes. Ernest Prakasa juara 3 Suci, agak lain filmnya terlaris nomor 3. Ini juara Suci. Kalau ini yang bikin Suci, insya Allah terlaris nomor 0 ya. Di atas 1 lah, di atas 1. Pemecah rekor mudah-mudahan. Sangat beruntung banget ya. Kenapa ngerasa beruntung banget? Karena
saya memang fansnya mereka, saya fansnya GJLS. Jadi untuk bisa dapat kesempatan untuk menyutradarai mereka dari awal, justru saya udah wanti-wanti sama diri sendiri gitu. Bahkan akhirnya saya ngomong ke mereka gitu bahwa ini harus jadi filmnya GJLS yang ada Monty-nya, bukan jadi filmnya Monty yang ada GJLS gitu. Itu dari awal saya udah ada statement seperti itu. Jadi memang tugas saya adalah sebetulnya untuk lebih, karena mereka kan mereka ini kan random banget ya. Kalau kalian udah nonton filmnya kan acak aja gitu, random aja, nggak ketebak kan. Nah tapi kan bagaimana ketidaktebakan random itu kalau tidak dijahit sama sebuah storytelling selama 90 menit kan pasti juga akan membingungkan kan, akan terlalu membingungkan. Nah, buat saya sih sebetulnya nggak masalah orang saya fansnya, mereka makin bikin bingung, saya makin suka gitu. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk ke penonton-penonton lain yang belum kenal mereka, penonton-penonton lain yang mungkin belum tahu GJLS itu kayak apa sih. Nah, kita gimana cara mengemasnya supaya penonton yang belum kenal mereka siapa itu bisa tetap menikmati, tapi yang sudah kenal mereka siapa juga merasa bahwa iya ini GJLS gitu. Nah itu sesuatu yang jadi tanggung jawab saya, dan dibantu sama mereka juga setiap edit, Pak Indra setiap ngedit kita diskusi lagi, kita ngobrol lagi, akhirnya ketemulah ramuan yang final yang baru kalian tonton. Jadi chemistry mereka nih gila banget. Saya baru tahu nih 15 menit yang lalu ya, Pak Bucek ini mau jadi ayahnya Rispo. Real. Dalam kehidupan nyata. Ada. Secara real. Tolong beritain. Jadi Om Bucek digodain mama saya yang udah janda. Di luar tadi pas kita lagi makan, jadi Pak Bucek ini udah dilamar sama ibunya Rispo. Jadi kalian doain aja ya. Semoga nanti kita ketemu lagi rame-rame berikut di resepsi. Jangan, kasih masa di dunia nyata punya anak anjing. Saya diajak sama Pak Monty, ayo kita syuting bareng, ayo Pak, ayo kita syuting. Iya. Saya nggak tahu kalau ternyata GJLS. Oke. Terus ya udah setelah tahu, terus tanya sama Hifzi waktu itu karena kita sempat syuting bareng. Hifzi ini gimana sih GJLS itu ceritanya tentang apa? Gitu. Terus dia kayak nggak tahu Nat, kita juga belum tahu Nat. Oke, gitu. Konsep ini ya. Terus aku tuh tahu Hifzi, tahu Rigen, tahu Rispo, tapi aku nggak tahu kalau mereka punya grup GJLS ini. Oke. Lagi ketemu Benny, nanya sama Benny, Benny, GJLS tuh apaan sih gitu? Nanya sama setan. Nanti malam datang dia, nanti malam datang. Kan Rispo masih sebel sama saya. Setelah nanya ke Benny, akhirnya Setelah nanya sama Benny, udah lu buka aja YouTube, lo nonton, ada short movie mereka, judulnya Kuyup. Iya. Nonton dong gue Kuyup for the first time, gue ngeliatnya kayak, ini kok dijadiin film bioskop kayak apa Ben? Gak tahu. Terus abis itu ya udah, akhirnya kita reading segala macam dan syuting. Jujur aku belum nonton sih filmnya, jadi nanti pertama kali aku lihat. Wah, tapi ya kamu akan sangat terkejut juga. Ketawa masuk juga kalau ke dalam film ada semua. Masa sih? Ya nggak percaya deh. Itu mah skrip, emang Itu, di skrip. oh, itu skripnya emang udah ada, berarti skripnya udah disiapin gitu Skrip ya. masukin tawa gitu. Apa? Di skrip ada masukin ketawa, bocorin cut gitu. Masa ada skripnya begitu? Nggak, Gen, lo mesti kasih tahu. Rispo dapat skripnya beda dari kita. Iya, jadi kita tuh sebenarnya pembagian dari Pak Monty itu skripnya itu bukan skrip, jadi dialog per orang gitu. Jadi gue megang dialog gue doang, ntar Rispo megang dialog, MC megang dialog MC doang, Rispo megang. Nah, Terus disatuin, udah jadi begini, goblok. Jadi kayaknya sebenarnya Rispo film lain ya. Sebuah pengalaman yang luar biasa dari 37 tahun gue berkarir. Yes. Akhirnya gue ketemu dalam satu produksi dengan genre scientific comedy. Scientific comedy. Teman-teman media highlight itu ya. Scientific comedy. Scientific comedy. Ya, menurut gue pribadi as a actor smart. Tapi gue berbahagia karena ya itu tadi
gue bisa ketemu dengan sebuah genre baru yang saat kerjanya menyenangkan banget ya. Dan dalam adegan-adegan yang dibikin juga seringkali kita akhirnya mengumpat karena memang banyak celetukan-celetukan yang tidak ada di skrip yang keluar begitu aja. Kadang-kadang satu adegan diulang beberapa kali, itu Rispo nggak ada yang sama. Jadi hari kita setiap kali kayak adegan-adegan yang mestinya drama. Iya. Dia ya menjadi dia sendiri aja kan. Tapi buat kita yang bekerja itu kan PR. Tapi luar biasa dan gue yakin karena kita kerjanya sangat menyenangkan. Yes. Ya insya Allah seperti yang tadi udah dibilang, semoga bisa menghibur banyak orang. Kebayang nggak untuk kalian dari awalnya grup podcast bareng, kemudian jadi film yang sebentar lagi, seminggu lagi akan seluruh Indonesia menyaksikan GJLS-nya kalian? Kebayang, kita kebayang ya. Lu merendah lah, jangan gitu, maaf ya. Ya ini, lu di media. Ya nggak kebayang jujur, ini membahagiakan. Tapi serius pertama kali tadi gua masuk gua agak sedih sedikit. Kenapa? Pak? Nggak beneran. Bukan aktor nggak gua. Dance. Ini Dance lah. Oh, di sport dance. Nangis sambil dance. Modern dance. Coba ada yang bisa nebak nggak? Rispo lagi bangun apa tidur ini? Tampar dulu. Nah, tapi serius gue pengen ngomong serius karena teman-teman harus tahu gitu. Iya, Ada 3 panggilan. Nah, gua apa ya kayak Udah nggak apa-apa. Kenapa, Nak? karena apa sedih-sedih bahagia gitu. Tepuk tangan dong buat Rispo, luar biasa. Benar ini luar biasa. Nggak apa-apa. Nanti datang di habis maghrib katanya. Jadi ke situ. Oh bukan itu. Bukan. Nggak kayak udahlah. Support yang luar biasa. Rispo orangnya emang gampang terharu teman-teman. Ya, tapi kalau bisa ditanya, jujur kita emang bahagia banget sama hari ini. Ini adalah hari yang benar-benar kita tunggu-tunggu sampai akhirnya ada di hari ini. Jujur semalam tuh gue nggak bisa tidur. Kenapa tuh? Anak gue yang ketiga nangis mulu. Dan tadi ngelihat ketawanya terus, dan yang paling kita bahagia adalah ini tuh film yang kita banget gitu. Nih komedi GJLS tuh kayak gini gitu, dan kita bisa menunjukkan ini ke teman-teman. Semoga teman-teman juga tadi terhibur, dan juga kita minta tolong banget buat beritain ini sebesar-besarnya, dan semoga Indonesia juga bisa ketawa. Buat orang-orang yang sedih di luar sana juga Ada satu puisi dari Hibzi. Puisi. Nada lu kayak mau puisi. Puisi, oh jangan dipakai bahasa Thailand tadi. Jadi udah beres. Oke, tapi silakan. Rispo yang ngerti ya. Rispo lagi Oh, Rispo lagi sedih. Rispo. Nih, Po, nih. Airnya dong. Ada tisu. Ya karena tisu tutup botol. GJLS, ibuku, ibu-ibu. Asik. Karya Hibzi Hoyer. Tep nailana hapon. Pongเลยเด้อ Tong lên đây là hấp đây là. Thái Lan hấp, trong này lại semahai uang lai langkang. Keren. Mungkin ada yang belum ngerti ya. Iya, ada yang belum ngerti. Rispo artinya Rispo. Itu tadi Awalnya. awalnya ibuku sudah meninggal 4 bulan yang lalu. Sedih. Bapakku jangan nikah lagi ya. Tapi nikah lagi bapaknya. Iya. Saya cuma nyiapin panggung. Nah, pertanyaan berikutnya kan adalah orang akan menerima nggak mereka apa adanya? Ya udah, mereka begini, nggak mencoba menjadi pintar, nggak mencoba terlihat jenius gitu atau apa, goblok ya goblok aja gitu. Nah, jadi mungkin ketika kita melihat reaksi yang hangat gitu dan penerimaan yang sangat mengejutkan buat kita semua, itu sih. Yes.
Itu dia, terima kasih. Oh, gitu. Enggak sih, kalau menurut gua Bukan, berarti kita Rispo. tanya dulu Rispo, bener nggak Po? Coba Kata Po, Bang bener nggak Po? Enggak. Jawab aja, enggak. Benar. Ya benar gitu kan, apa ya? Akhirnya film ini kan pertama kalinya saya lihat film ini ada di bioskop gitu. Saya lihat poster-poster ada di bioskop. Ya bisa sampai sini juga gitu ya. Yes. Luar biasa. Berarti Ken panggil. Rispo ini lagi jualan. Iya. Rispo jualan depan media semua, dia membuktikan dia bisa nangis. Iya. Nangis bisa. Karena terakhir dia nangis, itu viral banget. Di Polda. 2 kali ya? 2 kali dia nangis itu viral. Tapi dengan acting yang sangat luar biasa dan tadi udah di-spill di sini dapetin Piala Citra, lo yakin dengan acting di sini Po untuk dapetin? Jadi Rispo cuma nangis di depan 1 hukum, 2 media. Gimana Po, yakin dengan actingnya membawa lo ke Piala Citra? Kalau itu mau titiwa dari awal, jangan ada yang berharap FFI ya. Ada Ebel! Sini Bel! Oh benar! Mau pengawal tadi! Sini Bel! Bel, lu ngapain? Kan kita kalah di komika. Ya Allah, masih pakai astagfirullah. Dia nggak bisa. Kan kalah sih Bel. Ini nggak ada di dalam skrip kita preskon loh. Bel, ini ngapain? Saya mau nyari tempat poli, Pak. Saya masih kangen saya sama poli, Pak. Oke, apa Ebel? Mau nyanyi? Ya lihat dulu nih semua pada seneng banget sih dulu kata Bel. Ya Bel, dikit Bel sebelum ke satu pertanyaan terakhir. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak menang award. Suruh yel-yel doang udah kayak menang FFI. Berkat rahmatnya saya bisa mendapatkan piala ini. Berkat GJLS juga saya bisa berada di sini, teman-teman. Saya berharap GJLS pada hari ini yang menonton pada bahagia semua. Hati gembira, hati bersih cinta, bersuka cita, tertawa bahagia. GJLS. Wah, nggak ada itu tahun lagunya. Ini baru bikin. Ada tahu lagunya mereka. Baru bikin. Tahu lagunya Pak. Oh maaf Indra, maaf. Oke, lanjutkan dulu Pak. Saya masih senang dulu nih. Oke, tepuk tangan buat Ebel. Kayak karpet, bawa pulang beras. E2 ada. E2 ada. Ada E2. Hadiah udah ketahuan pada ngomong aku. C15. Tapi ibu aja bu. Kayaknya ibu lebih butuh. Sini Bu. Ibu lebih butuh beras. Mas nggak usah. Nggak jadi menang. Ada menang aja. Selamat ibu. Maaf ya mas ya. Batu yang kuat tidak lahir dari ombak yang tenang. Nah, Bakso yang kuat tidak dilahirkan dari ombak yang tenang. Betul. Hadiahnya Mas boleh turun buat ambil hadiahnya. Mas boleh turun Mas. Syukur loh kayak kalian. Ini preskon terseru, setuju ya, preskon terseru ya. Setuju teman-teman media. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Indra Yudhistira. Kita sambut Mobil Dewa. Rizky Rintonga. Ebel Cobra. Benedicto Sureja. Adi Sunirja. David Nurbianto. Yes. Reina Venska Diandra.
Vigen Rakelna. Silakan untuk bergabung bersama malam hari ini. Ini dia Vigen, Rizky, dan juga Rizky. Teman-teman GJLS boleh ada di tengah. Oke, terima kasih. Saya Rigen, ini Rispo, saya Hifzi. Terima kasih semuanya. Silakan teman-teman. Thank you. Masa lupa sama adik favorit kamu, Pangli. Ya ngobrol dari jauh aja, nggak usah begini-begini. Nih, tuh dapat tuh. Di sini langsung. Ya, paling depan. Mana paling depan? B, iya. Bawa atas semua. Nggak masuk studio 1 aja Parisa. Iya, sama kita. bareng mereka aja. Studio 1 aja. Mak tolong Siapa itu Bang Ip? Hah? Oke, ke Rizky jadi Tongan. Boleh di sini dulu. Kita kumpul. Bel. Enggak terharu juga kayak Mas Rispo. Nah, guys, tadi aku sedih. Ini Bang Hifzi. Oh iya. Ya. Buat siapa? Buat dia ya? Tunggu. Tuh kasih. Sekarang. Bilang semoga jadi artis. Semoga jadi artis gitu. Semoga jadi artis. Jadi artis. Gak usah. Dance. Siapa? Bang Gen. Makasih. Bang Hip. Makasih. Ya Allah, gua nggak kelihatan ini. Bang foto yuk Bang. Makasih. Jangan kalau itu jangan. Beda daripada biasa. Apa? Beda dari tai, film tai. Ini orang baik nih. Film tai. Tapi ceritanya kan plot twistnya kan dapat kan. Tai, maksudnya tai secara beneran positif. Positif, oh in a good way. In a good way. Tai in a good way. Ini dia baru cita-cita kita dari dulu tuh anjing. Cita-cita dari dulu. Iya beneran cita-cita dari dulu. Mau buat film kayak begini. Itu punya siapa? Dikasih sama istri. Oh, sama istri. Oh, ini istri. Saya juga dapat. Ini kamu yang kasih. Nggak usah kamu. Kan istri gua. Kan istri gua nggak usah kamu. Lu aja. Ini orang kecil emang harus sopan dong. Nggak usah kamu nya. Gua lu aja. Anak lu. Anak. Salim deh. Umur berapa? Kan waktu itu ketemu. 5 tahun. Oh, udah gede ya. Kan waktu itu sama. Main. Seumuran pada sama siapa? Maguire. Bukan Maguire, Miguel. Ayo. Belum kepikiran. Oh iya benar. Belum kepikiran. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari sejarah film ini. Mantap. Semoga jadi artis. Semoga jadi artis ya. Si Jen nggak ngerti bro, semoga jadi artis. Iya. Jakarta nggak dateng ya? Nggak. Jakarta ya? Nggak diajak. Diajak. Tinggal dateng aja. Vicky aja dateng. Ibnu bawa cewek tadi Bang. Ibnu bawa cewek tadi. Mana sekarang? Lagi kerja bawa cewek. Bawa cewek tadi. Lagi kerja bawa cewek. Mana gue? Gue nyewa bajunya nyewa katanya. Bang ini gua kopi banget. Ya Allah. Ya pamit ya. Jasnya udah habis kayaknya waktunya. Mau apa? Mungkin jasa udah mau habis, jasa udah mau dibalik udah habis. Jangan diomongin. Sewa jasa udah habis, dia mau pulang. Bang Rigen. Lapar. Baik lagi di Mamat KB. Mama Sabi Premier. Mama Sabi Premier. Ayo, Mama Sabi Premier. Bagaimana? Pak. Setelah menyaksikan langsung bersama penonton-penonton lainnya
puas. Udah gitu dong. Senang, hasilnya bagus, keren, bangga. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Studio gue tadi heboh banget di studio gue. Ya yang banyak anak stand up ya. Gak ada yang kesurupan tadi. Masa nonton gue kesurupan, aneh banget. Gimana? Ya kata bokap gue studio 4, lu studio berapa? 4. Rame banget ya, teriak-teriak ya soalnya ya. Iya. Pada teriak-teriak itu-gitu ya. Studio Fadli ya, studio 4 itu ya. Iya. Studio Fadli, benar. Bareng-bareng tadi. Berarti 12 Juni udah jaminan ya? 12 Juni. Udah jaminan berarti? Gue berani, gini, nggak harus ke bioskop, tapi kalau lu datang nonton film GJLS Buku Ibu-Ibu, gue jamin lu pulang bahagia. Nah, itu dia. Ya, halo, saya Desta, baru aja nonton GJLS Ibuku Ibu-Ibu ya. Komedi yang tidak biasa sama sekali, komedi yang aneh, absurd, penuh kejutan, surprise, tidak bisa monyet emang nih orang nih. Mari sayang. Oh iya, sorry Bapak. Untuk kalian yang merasa selama ini adalah orang berprestasi, IQ tinggi, mari kalian rendahkan kemampuan kalian dengan menonton film ini. Kalian akan sama rata dengan semua orang. Mau di bip apa enggak? Clueku ini. Kalau clueku mantep. Kalau aku mantep. Kalian ini aku yakin se-Indonesia yang review nggak ada yang bener reviewnya. Serius, nggak ada yang sama. Semua beda-beda. Ya, sana nonton aja buktikan. Nonton, ramekan ya. Nonton. Kita nggak kepikiran ya dari ending yang harusnya nggak dipakai jadi bahan yang sangat lucu banget. Itu super genius. Pertama kalinya aku nonton film, organik banget komedinya. Tapi untuk kalian yang pengen nonton film yang benar-benar nggak mikir, datang buat enjoy, emang harus nonton film ini sih. 12. Wah, 20 kali ini bener-bener. Gak usah pakai red lah. Orang adegan salahnya dimasukin. Ini yang enak editornya nih. Orang editor nyari kan mana adegan yang bener, dia nyari mana yang salah. Ini adalah standar film baru sekarang di Indonesia dan di dunia. Betul. Kalau kemarin Indonesia heboh dengan animasi yang sangat bagus. Ini juga ini avant-garde banget nih. Ini parah. Hollywood ketar-ketir. Ini adalah film yang menjadi bukti bahwa buat film tuh nggak perlu punya skrip. Udah, langsung aja plus gitu. Ya. Gua katanya tuh satu orang punya PR buat ngajak 10 orang. Gua bakal ngajak 1000 orang nonton GJLS Ibuku Ibu-Ibu. Aneh. Film apa ini? Kok bisa-bisanya ini bioskop menayangkan film ini? Kontol. Gua nggak pernah ngelihat film seperti tadi, selucu tadi. Jadi karena nggak pernah ada film yang kayak gitu, maka nggak akan pernah ada film yang dapat level lucu kayak gitu, sumpah. Tapi berani harus gua akuin. Orang tuh antara suka banget atau nggak jelas banget dah. Pun kalau misalkan responnya adalah nggak jelas banget, ya sesuai aja sama film yang nggak jelas. Kalau menurut gua apresiasi keberadaan semua yang bikin film dan tentu kelucuan semua yang bikin film. Lucu sepanjang film. Jadi cuma adanya ketawa. Banyak sekali scene-scene yang spontanitas, bloopersnya dimasukin, keren. Ya saya nonton ini mau ngebantu aja. Katanya targetnya satu penonton bisa bawa 1000, mudah-mudahan bisa. Dan mudah-mudahan nanti bisa capai target, katanya rencananya 54 juta ya. Ya mudah-mudahan dapat 54 juta. Tapi yang jelas film ini lucu, kalau mau cari hiburan yang nggak pakai mikir, nggak banyak rumit ceritanya, tapi keren. Pokoknya kalian bertiga luar biasa, top.